Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagi ngincer casing baru nih, jenis akuarium, tapi harganya terjangkau. Coba deh kalian lihat dulu casing yang satu ini. Murah tapi udah dikasih bonusan kipas di dalamnya. Nah, sebelum kalian nonton jauh lebih dalam, nggak ada salahnya pencet-pencet tombol subscribe. Kalau belum ya, kalau udah jangan dipencet lagi karena ini bukan bel pintu. Oh ya, jangan lupa sekalian pencet tombol lonceng, share ke teman-teman, dan kalau nggak keberatan tekan tombol thanks, isi kelasnya. Bagi yang sering nonton channel ini pastinya udah tahu betul ya merek yang satu ini. Karena ada selalu aja maksudnya selalu ada produk baru yang diluncurkan ya. Yap, apalagi kalau bukan Segotep Brief W1. Casing berjenis akuarium dan hanya support motherboard Ematic ini dikasih dua opsi pilihan warna, hitam sama putih. Kalau lihat di official store dari Segotep ini yaitu S-Gear, harga putih malah lebih murah dibandingkan warna hitam. Ini sih kebalik ya. Biasanya yang putih itu lebih mahal, tapi ini yang hitam yang sombong. Bisa dilihat harga putihnya hanya Rp402.000, yang hitam malah Rp485.000. Saya sih belum nanya ke distributornya kenapa harganya bisa beda kayak gini. Nanti deh coba saya tanyain. Nah, dalam paket penjualan, casing ini udah kasih 3 kipas, tapi sayangnya non LED ya, alias polosan doang. Dan yang bakal saya bahas kali ini adalah warna putih. Warna favorit buat saat ini, warna kesukaan saya. Tapi nggak semua orang suka putih, ada juga yang suka hitam, karena manis. Sekarang kita lihat produknya. Dari dus depan kelihatan tampang casingnya, walaupun rada samar-samar ya. Terus kalau kalian mau lihat detail spesifikasi casing ini ada di bagian dus sampingnya. Dus belakangnya, sorry. Kelihatan jelas nggak di video? Kalau nggak, saya kasih lihat spek detailnya di web Segotep. Dimensi casing ini tingginya hanya 340 mm dengan lebar 276 mm dan panjangnya 330 mm. Cukup compact nih casing. Terus support motherboard Ematic sama mini ETX, kemudian panjang VGA maksimal di 325 mm, tinggi CPU cooler di 158 mm, dan panjang power supply ini di 160 mm. Storage-nya mentok di 1 hard disk dan 1 SSD, tapi nanti ada kejutan ya. Kemudian kalian bisa pasang total 7 kipas ukuran 12 cm dan juga bisa dipasang radiator 240 mm bagian atas. Setelah dikeluarin, bentuknya ya standar casing akuarium saat ini ya, nggak ada yang spesial sih. Dan langsung kelihatan 3 buah kipas non LED warna putih yang terpasang di casing ini. Pada bagian penutup sampingnya ini model pengunci casingnya nggak kayak casing murahan gitu ya, yang mana udah pakai 2 baut pengunci di bagian belakang. Kalau yang langsung nempel ke kaca itu kasusnya sering banget pecah. Kemungkinan terlalu kenceng buat ngunci bautnya hingga ada tekanan di kacanya. Dan setelah kita buka bautnya, ini kaca nggak langsung copot ya, karena ada penahan di bagian kacanya. Tapi ini kok nggak mau copot juga ya? Ternyata ada lakban warna hijau ini yang belum dicopot. Aduh, saya sampai bingung nih gimana cara bukanya. Nggak tahunya cuma ini doang. Nah, ketebalan kaca cukup standar dan di bagian atas maupun bawah kaca udah dikasih plat memanjang. Ini buat menahan kaca di body casing. Dan casing ini udah kasih buku manual buat pemasangan perangkat ke casingnya. Ya silahkan dibaca aja kalau kalian bingung cara pasangnya. Untuk bonusan kipas, di bagian belakang digunakan untuk exhaust ya, atau pembuangan kentut. Bukan kentut sih, panas maksudnya. Panas di dalam casing. Dan di bagian samping ini buat intake ya, alias udara masuk dari luar. Modelnya model reverse. Nah, kipasnya ini non PWM ya, jadi putaran kipasnya itu fix. Lanjut, jarak antar motherboard ke bagian atas ini cukup baik. So harusnya kalau dipasang radiator 240 mm itu gak kepentok sama RAM atau heatsink di motherboard ya. Untuk lubang kabel manajemen termasuk cukup baik di casing ini. Casing ini hanya ada 4 slot ekspansi. Dan ini kalau dipasang motherboard Ematic baik lebar ataupun kecil, ini langsung mentok di bagian bawah casing ya. Dan bikin sedikit susah ketika kalian mau pasang konektor di bagian bawah. Lihat aja pas proses perakitannya. Untuk penutup slot ekspansi ini modelnya tanam semua ya, sesuai harga juga sih. Dan penutup bagian ini modelnya model slide. Lanjut, di bagian penutup samping satunya lagi dikasih 2 ventilasi udara, baik untuk power supply maupun untuk kipas di bagian sampingnya. Dan ini lumayan besar ya ventilasi udaranya.
Bahan casing Segotep ini nggak nyangka juga sih ya, cukup tebal untuk rank harganya. Nah sayangnya untuk di bagian dalam ini nggak ada dust filter di ventilasi udaranya. Sebelum lihat kabel mengkabel, ini ada satu bungkusan buat pemasangan perangkat PC yang mana di dalamnya ada 5 kabel TIS. Ini kalau nggak salah sih, saya nggak gitu misalnya. Terus ada baut dan dikasih stiker Segotep. Untuk kabel-kabelnya udah pipih semua kecuali USB 3.0 dan sayangnya kabelnya masih hitam. Coba warna putih biar semakin cakep. Tapi yang putih cuma kipasnya doang nih. Dan ini udah terhubung satu dengan lainnya pakai power molek 4 pin. Sekarang kita buka dulu tempat harddisk atau SSD ini. Dan rak harddisknya ini cuma bisa dipasang satu harddisk 3,5 in dan satu SSD atau harddisk 2,5 inch di bagian luarnya. Kemudian buat kabel TIS ini ada lumayan tapi nggak terlalu banyak. Dan ini ada satu lagi nih buat naruh SSD, tepatnya di bawah power supply. Sama satu lagi nih di bawah kipas. Jadi ada 2 nih di bagian bawah ini. So kalau dihitung totalnya ada 3 SSD yang bisa dipasang ukuran 2,5 inch dan satu harddisk 3,5 inch nih. Lumayan banyak juga ya storage yang bisa dipasang. Lanjut di bagian atas sudah dikasih dust filter magnet dan di bagian atas ini juga ada tombol power, reset, audio, 1 kali USB 2.0 dan 1 kali USB 3.0. Pada bagian bawah casing, keempat kakinya ini udah dikasih busa. Dan sayangnya di bagian ventilasi udara untuk power supply ini nggak dikasih dust filter. So dust filternya cuma ada di bagian atas doang ya. Oke deh langsung aja kita rakit PC ke casing Segotep Brave W1 ini. Untuk motherboard yang saya pakai ini model MATX lebar, jadi sedikit menutupi fan di bagian sampingnya. Karena kalau kita lihat sih casing ini lebih cocok dipakai motherboard MATX kecil. Dan buat pemasangan radiator juga nggak ada kendala, begitupun juga pemasangan konektor ke motherboard. Tapi pas pasang VGA yang bongsor dengan panjang kurang lebih 320 mm, ternyata kepentok sama kaca bagian depan. Ini produknya dari Sapir ya, RX 9070. Nah kalau kalian buka atau saya buka tutup kaca bagian depan, harusnya VGA ini masih bisa masuk ya. Walaupun tergolong press banget di casing ini. Jadi akhirnya saya pakein VGA yang mungil. Buat pemasangan power supply model modular ini rada ribet masukinnya karena memang kabel power supply yang saya pakai ini cukup banyak dan juga lumayan panjang konektornya ya. Dan saya nggak pakai SSD atau harddisk buat dipasang di casing ini. Kebanyakan kabel, soalnya ada kabel ekstensi juga. Satu hal yang berasa kurang di casing ini adalah pas mau pasang konektor bagian bawah motherboard. Yang mana cuma ada satu lubang yang bisa dipakai. Yang satunya udah ketutup sama motherboard. Dan ini pun udah separuhnya ya. Sisanya ketutupan motherboard juga. So kalau kalian mau taruh kabel power VGA di bagian lubang manajemen ini, mestinya dimasukin terlebih dahulu sebelum pasang motherboard. Dan beginilah hasilnya, baik bagian belakang maupun depan. Dan kalian bisa lihat kabel power VGA-nya lewat samping. Salah satu kelebihan yang saya rasakan di casing Segotep ini, bahan bodinya itu nggak setipis kalau dibandingkan casing yang pernah saya pegang di rank harga 400 ribuan atau 300 ribuan kalau kipasnya nggak dihitung. Kemudian untuk mekanisme pengunci kacanya pun pakai baut yang nggak neken ke kacanya. Terus bisa dipasang 3 SSD, cuma sayangnya untuk kabel manajemen bagian bawah ini tergolong sempit. Tapi wajar juga sih ya karena memang dikasih 4 slot PCIe. Coba kalau ada 5 harusnya aman. Dan lagi-lagi seperti yang saya bilang, casing kecil ini lebih cocok dipakein motherboard MATX yang ukurannya kecil juga. Kalau dipasang MATX lebar ya bisa aja, tapi ya bisa kalian lihat fan-nya rada ketutupan. Oke guys, sampai di sini aja dulu bahasan casing terbaru dari Segotep. Jangan lupa support terus channel ini dengan cara subscribe, share ke teman-teman, dan sekali lagi makasih udah mampir di NK Channel.